Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Andong Guruta Al-Alim Al-Fadil Sahibul Fadilah wal Maziyah Syekh Dr. Ki Haji Ilham Saleh nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih yassarallahu umurahu bid-dini wad dunya wal akhirah. Ini kita mau menjelaskan tentang kaitannya dengan keutamaan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab ini bersabda, ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudahhi, barang siapa orang yang mempunyai kemampuan, falam yudahhi, tidak mau berkurban, ya tidak mau menyembelih hewan kurban, falyamut insya'a yahudian, maka hendaklah ia, kalau mau matilah dia Yahudi, wa insya'a nasranian, atau mati Nasrani. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang mempunyai kemampuan, falam yudahhi, lalu dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali dia mendekati musallana, tempat ibadah kami atau musalla kami. Ini kata Rasulullah. Yang kita ingin garis bawahi di sini ada kalimat yang mengerikan bagi saya, orang yang punya kemampuan lalu tidak mau berkurban. Kalimatnya falyamut, maka hendaklah dia mati, insya Yahudian, mati Yahudi. Wa insya Nasranian, ya kalau tidak mau mati Yahudi, ya mati Nasrani saja. Ini seolah-olah ini Nabi bersabda, ya kalau orang punya kemampuan lalu dia pelit tidak mau berkurban, maka ya sebaiknya dia mati Yahudi atau mati Nasrani saja. Seolah-olah begitu. Dan jangan mati Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dalam satu riwayat dikatakan, siapa orang yang punya kemampuan lalu dia tidak mau berkorban, falam yudhahi fala yaqrabanna. Ini kalimatnya di sini yang perlu digarisbawahi lagi. Fala yaqrabanna. Ini kalimatnya awalnya yaqrabu, ya, menjadi yaqrabanna. Ini karena dimasuki nun taukid saqilah. Ya, yaqrabanna, nun taukid artinya nun yang memiliki fungsi memperkuat, ya, atau menegaskan. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali. Ini makna yang sebenarnya harus diartikan, jangan sekali-kali mendekati musalla kami atau tempat ibadah kami. Jadi Rasulullah tidak mau orang yang tidak mau berkurban salat di musalla atau di tempat salat Nabi besar Muhammad SAW. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Selanjutnya dalam kitab ini, wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah tetap meridainya, man kharaja min baitihi, barang siapa orang yang keluar min baitihi, dari rumahnya, ila syira'il udhiyati, pergi membeli hewan kurban, kana lahu bikulli khatwatin asyaru hasanatin, maka dia mendapatkan pahala dalam satu langkah, ya, bikulli khatwatin, pada dalam setiap langkahnya itu mendapatkan 10 asyru hasanatin, 10 pahala atau 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asyru sayyiatin, dan dihapus kesalahannya sebanyak 10 kesalahan atau 10 dosa yang dikerjakan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat derajatnya oleh Allah 10 derajat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini, adalah orang yang pergi mencari hewan kurban itu, maka setiap langkahnya mendapatkan 10 pahala. Jadi bayangkan kalau berangkat dari pondok pesantren Soreang
Darul Ulum menuju ke Sendana mencari hewan kurban. Kalau berjalan kaki berapa langkah itu baru sampai ke Sendana. Masya Allah, luar biasa. Inilah apa keutamaan daripada kurban ini. Wa idza takallama fi syira'iha, dan apabila orang yang pergi membeli hewan kurban itu berbicara, fi syira'iha, di dalam pembelian kurban, artinya berdialog, bernegosiasi, terjadi tawar-menawar dengan si penjualnya, kana kalamuhu tasbihan, maka ucapan yang keluar dari mulut orang yang membeli kurban itu menjadi tasbih. Tasbih artinya ucapan mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan pahala tasbihnya itu luar biasa. Wa idza naqada samanuha. Ini dibacanya ini wa idza naqada samanuha. Dibaca kalau samanuha ini menjadi fa'il. Wa idza naqada samanaha, dan apabila dia membayar, ya, samanaha, harga udhiyah atau harga kurban tadi, hewan kurban, kana lahu bikulli dirhamin sab'u mi'ati hasanatin, maka setiap satu dirham pahalanya 700 kebaikan. Sab'u mi'ati hasanatin, 700 kebaikan. Luar biasa. Jadi bayangkan kalau harganya kurban itu, harganya hewan kurban itu, sapi misalnya 10 juta, kemudian uangnya 100 ribuan, berapa lembar itu? Berapa lembar itu 10 juta itu? Nah, itu dikalikan dalam satu lembarnya, nilainya 700 kebaikan. Allahu Akbar. Bagaimana kalau uangnya 50 ribu rupiahan, lembaran 50 ribu, kali 10 juta, maka berapa kebaikan. Bagaimana kalau uangnya 20 ribu, dalam satu lembarnya, maka dikalikan 700 kebaikan. Bagaimana kalau misalnya dalam uangnya dalam per lembarnya uang 10 ribuan, kali 10 juta, maka Masya Allah, luar biasa. Kita tidak bisa menghitungnya karena tidak pegang kalkulator. Begitu banyaknya. Wa idza tarahaha alal ardi, dan apabila orang yang berkurban itu menumbangkan atau menjatuhkan hewan kurbannya itu alal ardi, ke tanah, ni palumbang, yuridu dabhaha, karena mau di nanigerek mi, yuridu dabhaha karena mau disembeli, ya sudah mau disembeli, istaghfara lahu kullu khalqin min maudhi'iha, maka setiap makhluk, ya, yang ada di tempat itu, ya, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berkurban itu. Ilal ardis sabiati, mulai dari bumi pertama yang kita tongkrongi hari ini, sampai dengan ilal ardis sabi'ah, sampai ke lapis bumi yang ketujuh. Bayangkan ini. Jadi bumi pertama, bumi kedua, bumi ketiga, bumi keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, beristighfar semua kepada Allah untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang berkurban itu. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau kita mau mencoba mengebor bumi ini menggunakan alat yang begitu canggih, 1000 tahun kita belum tembus ke lapisan bumi pertama. Sedangkan ini sampai 7 lapis bumi ini ke bawah, berdoa, beristighfar untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang berkurban itu. Wa idza akhraqa damaha, dan apabila ia meneteskan darahnya, ya, khalaqallahu bikulli qatratin min damiha asyaratun minal malaikah. Khalaqallahu bikulli qatratin min damiha asyaratan minal malaikati. Apabila darahnya jatuh ke bumi, darah hewan itu menetes ke bumi, ya, ke tanah,
maka Allah menciptakan setiap tetesan darah itu 10 malaikat. Allahu Akbar. Dari tetesan darah dari hewan kurban yang jatuh ke bumi, Allah menciptakan 10 malaikat. Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. 10 malaikat yang diciptakan oleh Allah itu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berkurban itu ila yaumil qiyamati, sampai dengan hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Wa idza qassama, ya, mudah-mudahan tidak salah bacanya ini. Wa idza qassama lahmaha, dan apabila dia membagikan dagingnya, ya, daging kurban dibagikan, setelah disembeli dibagikan, kana lahu bikulli luqmatin, maka setiap satu suapan luqmah, satu suap makanan, ya, jadi daging yang sudah dipotong-potong kemudian dimakan, ya, satu iris dimakan lagi, sudah masa itu mislu ya itqi raqabatin, pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Min waladi Ismail, atau hamba saya, min waladi Ismail alaihi salatu wassalam, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, atau dari putra atau keturunan Ismail alaihi salam. Ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang sampai bilang ini Pak Hajar Aswadi yang bilang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah. Ini dalam kitab Jawahiru Zada. Mudah-mudahan bacaan juga tidak salah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat ini. Wa an Anasin, dari Anas, wa an Ali radhiyallahu anhuma annahuma qala, ya, dari Anas dan an Anasin wa an Ali radhiyallahu anhuma, dari Anas dan dari Ali radhiyallahu sayyidina Ali anhuma, dari keduanya, annahuma, bahwasanya keduanya, qala, keduanya berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawita bersabda, idza hasyiral mu'min, idza hasyira, idza husyira, ya, dibaca idza husyira, idza husyira saja. Idza husyiral mu'minu min kuburihim, apabila digiring orang-orang yang beriman, ya, min kuburihim, dari kuburnya, mereka sudah dikumpulkan, bangkit dari kuburnya, dikumpulkan hari kiamat. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, berkata kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, la tumshu ibadi rajilina, la tumshu ibadi rajilina, jangan biarkan, ya, hambaku berjalan kaki. Allahu Akbar. Jadi kalau orang yang ahli kurban itu, yang sering berkurban, nanti di hari kiamat begitu dia bangun dari kuburnya, ya, maka dia dibawa ke satu tempat yang namanya mahsyar, tuh berkumpul di sana. Nah, lalu Allah berkata kepada malaikat, malaikat, la tumsyu ibadi rajin, jangan dalai lamba di timbat wau. Masya Allah. Kenapa? Kasih siapkan kendaraan. Kenapa? Karena mereka dulu di dunia, tidak pernah dia jalan kaki, selalu berkendaraan. Makanya jangan biarkan dia jalan kaki. Balir kubuhum, ya, bahkan siapkan kendaraan untuk mereka, ala najaibihim, atas kurban mereka. Kita lihat di sini, ya, pada halaman berikutnya. Coba lihat dulu ini. Kita hidayat. Kenapa Allah larang malaikat untuk jalan kaki umat Muhammad? Kita ini insyaallah, amin, nanti dilarang jalan kaki setelah bangkit dari kubur, ya. Kenapa? Karena Allah katakan fa innahum i'tadur rukubah fid dunya. Karena ya rebatu awe, ini mereka ini di dunia terbiasa mengendarai kendaraan. Jadi di dunia ini mereka selalu pakai kendaraan. Makanya jangan biarkan dia jalan kaki, siapkan juga kendaraan di sini, karena orang ini di dunia terbiasa selalu memakai kendaraan. Fa innahum i'tadur rukuba fid dunya.
Begitu. Ini berlaku pada orang yang selalu atau yang berkurban di dunia. Kana fil ibtida'i sulbu abihim markabahum. Nah, ini harus jelas. Jadi menjadi khabar dari pada kana. Karena di dunia manusia selalu memakai kendaraan. Pertama, pada saat manusia masih dalam bentuk sperma, kendaraan kita, ya manusia ini adalah di tulang sulbi bapaknya. Jadi tulang sulbi bapak kita itu, ya disitulah kendaraan kita dan kemana-mana kita dibawa dan tidak pernah ditaruh. Thumma bad'u ummihim markabuhum. Kemudian sesudah terjadi pertemuan atau ovum atau indung telur atau ovarium apalah namanya, terjadi pertemuan antara sperma sang ibu dengan sang bapak, ayah kita, maka kendaraan manusia itu berpindah dari sulbi abihim tadi menjadi batnu ummihim, perut atau rahim ibu kita. Jadi setelah menjadi janin, kita berada di dalam perut ibu kita atau rahim ibu kita, kendaraan kita. Fahina waladathum ummuhum, setelah ibu melahirkan seorang anak, kita dilahirkan ke dunia ini, fahijru ummihim markabuhum, maka pangkuan ibunya lah, pangkuan ibu mereka atau ibu kita lah yang menjadi kendaraan. Kita dipangku terus oleh ibu kemana-mana dipangku, maka itu menjadi kendaraan. Ila ayyuti marrada, sampai sempurna masa penyusuan kita selama haulaini kamilaini liman arada ayyuti marrada. Itu selama 2 tahun menyusui atau menyusu, baru kemudian pindah lagi kita, karena berarti kita sudah agak dewasa atau sudah agak besar. Apa sudah itu? Setelah pangkuan ibu kita yang menjadi kendaraan kita, maka berikutnya apa? Tsumma unuku abihim markabuhum. Kemudian pundak ayah kita yang menjadi kendaraan kita. Jadi apa sangan bahasa Mandarin dari dikena dia. Ini ya paling-paling nih, ya itu kalau orang Jawa, ya anaknya itu oleh bapaknya kalau pergi ke mana-mana itu ini apa ya? Ini sopo deh. Ini sopo atau dia pesan dari di niriwa. Sambil jalan itu niriwa sambil jalan. Kalau di belakang di wokba. Nah itulah kita di wokba, di sopo atau di diriwa, itulah yang menjadi kendaraan kita. Nah begitu. Lalu setelah kita sudah menjadi remaja, sudah menjadi dewasa, mungkin kita sudah mau sekolah, mau kuliah ke Majene, pakai kendaraan lagi kita mau ke Majene. Apa kendaraan kita? Summal farasu, al faras, kuda wal bigal, marakibuhum, itulah kendaraan kita. Jadi ini kalimat menggunakan faras bigal karena ini tentu di zaman Rasul yang dimaksud ini. Dulu belum ada Pajero, belum ada Avanza, belum ada Innova, belum ada Alphard, belum ada Fortune, belum ada, ya. Maka ini yang dimaksud. Jadi kita ini kalau pergi ke Majene, ke Mamuju, pakai kendaraan, pakai mobil. Tidak punya mobil, pakai motor. Tidak punya motor, pakai mobil taksi atau mobil PT-PT atau ya mobil sewaan. Fil barari, ya perjalanan dia di darat pasti menggunakan kendaraan mobil. Wassufuni, dan menggunakan sampan-sampan, ya. Wazzawariq atau perahu-perahu. Fil bihar, ya, ketika berjalan di laut, menyeberang di laut menuju ke satu pulau. Jadi mau ke Kalimantan pakai kendaraan, apa itu? Kapal. Mau ke Majene pakai kendaraan, apa itu? Mobil. Mau ke Jakarta pakai kendaraan, apa itu? Pesawat. Kapan kita ini nggak pernah berhenti, selalu berkendaraan dalam hidup ini.
Bahkan dari sejak kita berbentuk sperma sudah ada kendaraan kita, yaitu sulbi abihim atau sulbi abina. Wahina matu, ini lanjut. Wahina matu, dan pada saat mati manusia ini atau kita semua ini, fa'anaku ikhwanihim, maka pundak saudara kita yang menjadi kendaraan kita. Yang menjadi kendaraan kita adalah pundak saudara kita yang hidup, yaitu tetangga kita kah yang datang melayat, itulah yang memikul kita. Ya, keranda dimasukkan ke dalam keranda jenazah itu, kemudian dipikullah kita itu. Maka itulah yang menjadi kendaraan kita menuju ke alam kubur atau ke pemakaman kita. Nah, sekarang setelah di sana, sampai di sana, kemudian nanti di hari kemudian terjadi apa yang disebut dengan wahina qamu min kuburihim, dan setelah mereka semua manusia yang ada di alam kubur semua bangkit, nanti terjadi kiamat. La tumshuhum rajilina fa innahum i'tadu. La, ya, dikatakan kemarin la tumshu, jangan dilarang, maksudnya mereka ini dilarang. Malaikat dibilang jangan biarkan mereka itu berjalan, rajilina, berjalan, bi annahum, berjalan kaki, bi annahum i'tadur rukubah, karena mereka ini selama hidup di dunia tidak pernah lepas, selalu menggunakan kendaraan kemanapun dia pergi. Waqaddimu najaibahum, dan dahulukanlah atau utamakanlah kendaraan kurban itu. Wahia al-udhiyah, yaitu al-udhiyah. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wifda, ya. Dan pada hari itu, ya, kami giring orang-orang yang bertakwa, kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa ila rahmani, menuju kepada Tuhan, kepada Allah, wifda ay rukbanan, dalam keadaan berkendaraan. Walidzalika, ya, walidzalika qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Berkorbanlah binatang yang besar, hewan yang besar, yang gemuk, yang padat dagingnya, dhahayakum, itu sebagai kurban kalian, fa innaha, karena sesungguhnya kurban itu, dhahaya, ala sirati matayakum, di siratal mustaqim kelak di hari kemudian, matayakum, menjadi kendaraan kalian. Itu dalam kitab Rajabiyah. Ini dijelaskan dalam kitab Rajabiyah. Yang tadi di dalam kitab Jawahiruz Zada. Bapak Ibu, saya kira itu tentang masalah begitu luar biasanya kurban ini. Sebagai penutup, masih ada lagi satu, diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad SAW, annahu qala, Nabi bersabda, man qarraba kurbanan, barang siapa orang yang berkurban, idza qama, ketika bangkit, min qabrihi, dari kuburnya, ra'ahu, maka dia melihat pada kurbannya, qaiman, berdiri, ya, ala ra'si qabrihi, di bagian kuburnya, di atas kuburnya, di bagian kepala, ya, ala ra'si qabrihi, di atas bagian kepala kuburnya. Faidan lahu sya'run minadz zahabi. Tiba-tiba banyak kurban itu ternyata penuh dengan bulu-bulu semua, dan bulu-bulu itu minadz zahab, terdiri dari emas. Wa ainahu, dan kedua matanya kurban itu lalu berubah, maksudnya kurban itu nanti, ya, pada saat orang bangkit dari kuburnya, langsung dilihat di kuburnya itu, lalu kemudian seluruh bulu-bulunya itu berubah menjadi emas semua. Wa ainahu, dan kedua matanya, min yawaqitil jannah, dari yakut surga. Jadi yakut ini sebuah permata-permata surga. Wa qarnahu minaz zahab, dan kedua tanduknya berubah menjadi emas. Fayaqulu, lalu berkata si mayit tadi,
Man anta? Inai ori, siapa Anda ini? Wa ayu syai'in anta? Dan dari mana? Dari mana anta? Atau dari mana anta ini? Ya. Wa ayu syai'in anta? Dari mana atau dari apa Anda ini dibuat? Kenapa Anda begitu indah? Kenapa Anda begitu menakjubkan? Wa ma ra'aitu ahsana minka. Dan aku tidak pernah melihat makhluk setampan, sebagus, setampan, seindah engkau. Waktu dulu di dunia. Fayaqulu, lalu berkata si kurban tadi, ya apakah sapi atau kambing? Ya kalau sapi yang dipotong, maka si sapi tadi yang pernah kita kurbankan di dunia. Ana kurbanuka alladzi qarrabtani fid dunya. Aku ini kurbanmu. Masa kau tidak ingat? Aku ini kurbanmu. Alladzi qarrabtani fid dunya. Yang waktu dulu di dunia kau kurbankan aku, kau sembelih aku di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu, kemudian berkata si kurban, irkab ala dhahri. Ayo, enggak usah banyak bicara, naiklah engkau ke atas punggungku. Maka naik, fayarkabu alaihi wa yadhhabu bihi ma bainas sama'i wal ardi. Lalu naiklah dia ke atas punggung kurban itu, ya. Kemudian dia wayadhhab, pergi, berangkat, ya, berjalan, meluncur ma bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Dia mutar-mutar di antara langit dan bumi. Illa dhillil arsy, sampai di bawah arasy. La haula wala quwata illa billah. Jadi mereka ini akan sampai ke surga dengan menggunakan kendaraan kurban ini. Dan sebelum dia sampai di pintu surga, dia keliling-keliling dulu. Keliling-keliling dulu, melihat pemandangan di aras, melihat pemandangan di ma bainas sama'i wal ardi illa dhillil arsy. Begitulah kehebatan luar biasa daripada fadilah keutamaan orang-orang yang berkurban. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang diberi kemampuan dan keikhlasan oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Tidak lama lagi, kira-kira kurang lebih 6 bulan deh, kita akan melaksanakan kurban ini. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam membacanya, utamanya laudi adong guruta. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.